Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadratal kurama wal fudhala, para alim, para ulama, para kiai, sesepuh, bini sepuh, wabil khusus jamaah Masjid Mugi Barokah yang senantiasa kami ta'zimkan. Tiada ucapan yang indah untuk kita sampaikan kehadirat Allah selain daripada memuji alhamdulillahirabbil alamin. Kita semua ditakdirkan oleh Allah masih bisa berwajah, bertatap muka di majelis yang insyaallah barokah ini dengan tiada halangan suatu apapun. Rahmat salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaatnya. Semoga yang hadir di majelis ini beserta keluarga juga anak turunnya ditakdirkan oleh Allah senantiasa mendapatkan fasilitas husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa anzil alaina al-maq'ada wa ilmikal muqarraba indaka wa inda rasulika sayyidina Muhammadir rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma alimna birahmatika ya arhamar rahimin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wa 'amilus shalihati sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada wa'dallahi haqqan wa man asdaqu minallahi qila. A'udzu nyuwun kareksa sapa ingsun billah kelawan Gusti Allah minasyaitonir rajim, saka setan sing dirajam. Senantiasa kita minta perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk, yang terpenjara, terutama yang disebut dengan hawa nafsu yang ada pada diri kita masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Sebab nyebut asmane Allah, lek nyebut asmane Allah niku namung golek kawelasane Gusti Allah sing nek donya iso dadi asih akhirat, karena Allah zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Walladzina amanu wa 'amilus sholihat, wong akeh sing padha iman, sing gawe kebagusan, sing padha gelem gawe kebagusan. Orang-orang yang beriman, yang beramal soleh, sanudkhiluhum jannah, mereka semua akan dimasukkan ke dalam surganya Allah, akan dimasukkan ke dalam kemuliaan Allah. Tajri min tahtihal anhar, yang mana di bawah daripada jannah, yang mana daripada bawahnya surga, al-anharu khalidina fiha, terdapat sungai-sungai yang akan mengalir di dalamnya selama-lamanya. Fiha abadan, orang yang masuk surga itu akan kekal di dalam surga. Nek mlebu neraka, nek sik duwe iman, diora-arik kali Gusti Allah, dikumbah sik nek karo Gusti Allah nek neraka, bareng ngono sik iso dilebokne nek ngene swarga. Makanya awake dhewe aja sampai putus asa ketika kita pernah melakukan dosa, sudahlah, jangan berbalik kepala, nengokne kepala ke belakang, tapi menghadaplah ke depan untuk menatap masa depan. Biyen dosane akeh, tapi awake dhewe aja putus asa. Maju nek ngarep, nyawa nek ngarep, ta'abudan Gusti Allah bin awake dhewe dosane di ngapura kali Gusti Allah. Diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala
yang mana kita nanti bisa menjadi golongan orang-orang yang beriman yang dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Bu, benjing niku ten surga niku mboten enten tiyang elek tuwek, Bu. Dadi orang tua benjing ten swarga niku mboten enten. Sing sakniki peyot-peyot ten mriku malih ayu-ayu malih. Jenengan pilih ten surga napa mboten, Bu? Nah, lek pengen insyaallah ten mriku pangling benjing. Harapan kita nggih namung niku. Apa yang mau kita banggakan hidup di dunia? Apa yang mau kita agung-agungkan hidup di dunia? Kita mengagung-agungkan jabatan, nanti kalau sudah meninggal jabatan hilang. Kita mengagung-agungkan harta, ketika meninggal juga akan hilang. Mengagung-agungkan keluarga, ketika kita meninggal keluarga pun juga ikut ditinggal. Mengagung-agungkan suami, wah suami saya gagah, ketika meninggal suami juga ditinggal. Mengagung-agungkan istri, istriku cantik, ketika meninggal istri juga ditinggal. Jenengan suami ini ninggal purun tambah turi. Artinya apa? Tidak ada satupun yang kita agungkan di dunia ini kecuali hanya Allah Zat yang Maha Kuasa yang kelak akan menolong kita mulai di alam barzah sampai kelak di akhirat nanti. Coba panjenengan bayangkan, ketika tiang itu sudah membujur kaku, kepala di utara, kaki di selatan, kemudian diberi selimut pakaian dengan kain kafan, dimasukkan ke dalam lubang yang mana lubangnya setinggi kita berdiri, kemudian luasnya hanya seluas kita membaringkan tubuh kita, ditutup dengan tanah yang tebalnya kurang lebih sekitar 2 meter. Turu dewi, tidur sendiri, tidak ada temannya, tidak ada lampunya, maka tidak ada yang menolong kita kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya amal soleh yang kita harapkan. Lampu yang akan menyala nanti di akhirat, yang akan menyala di alam kubur, ya, lampu-lampu yang kita berupa amal soleh, ngaji, membaca Al-Quran. Nggih namung niku sing arep diandal yang kelak nanti kita bawa ke dalam alam barzah, nanti yang kita bawa ke akhirat. Doa-doa putra-putri kita yang sholih dan sholihah. Namung niku. Makanya awake dhewe ini, kita ini hidup di dunia ini sama. Hidup di dunia ini kita ini sama. Sama ini nopo? Tidak ada di hadapan Allah itu nanti yang kaya bagian depan, yang miskin bagian belakang, yang pangkatnya tinggi bagian depan. Tidak ada, semuanya sama. Yang ada hanya amal yang soleh yang nanti menjadi timbangan kita masing-masing. Ketika amalnya soleh, ketika amalnya bagus, maka timbangan yang berat ini nanti yang akan menolong kita. Maka hidup di dunia, manfaatkan yang diberikan Allah, nikmat yang diberikan Allah, manfaatkan sebesar-besarnya. Panjenengan yang tidak diberi rizki lebih oleh Allah, gunakan kesehatan panjenengan untuk menggait ridho Allah. Panjenengan yang dikasih rizki lebih oleh Allah, gunakan rizki itu untuk menggait ridho daripada Allah. Loh niku. Makanya kalau orang itu sudah sadar seperti itu, maka hidup di dunia ini tidak punya beban kecuali beban untuk ta'abbud, untuk menghambatan Gusti Allah. Bahwa dhewe niku salat akan menjadi ringan ketika kita menyadari bahwa salat inilah nanti yang akan menolong kita kelak di akhirat. Ngaji akan menjadi ringan langkah kaki kita ketika kita menyadari dengan mengaji kita akan mendapatkan
nopo pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya minimal seminggu kita sibuk, rakitang 1 hari sempatkanlah untuk mengaji, mendengarkan nasihat orang-orang yang soleh. Biar apa? Hati kita ini tidak keras. Biar apa? Biar hati kita itu lemah, lembut. Layyinul qalbi. Hati kita ini empuk, lembut, sehingga mudah menerima nasihat daripada orang-orang yang soleh. Wa'dallahi haqqan. Janji Allah itu hak, pasti akan terjadi. Janji Allah itu pasti akan terjadi. Wa man asdaqu minallahi qila. Siapakah yang lebih jujur selain daripada Allah? Tidak ada. Yang lebih jujur hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kejujurannya Allah nopo ten Al-Qur'an niki dawuh enggak pernah berubah. Sejak zaman Rasulullah sampai sekarang, kalamullah niki tidak pernah berubah. Nek awake dhewe niki kadang bahasane wong Jawa ya dong-dongan. Basa Garutan nek ora, basa Jawa Baratan dong-dongan iki nek ora. Ya basa dong-dongan iki tanya Mas Eri, gak paham dong-dongan. Sing ngene wong ringinan. Dadi awake dhewe niki kadang-kadang ketika imane tazid, ketika iman itu bertambah, maka orang seperti malaikat, ibadahnya sregep, wiritane sregep. Ketika iman iku yangkus, berkurang, ngaji aras-arasen, deres aras-arasen, tahajud aras-arasen. Walaupun itu alamiah, ya menungso niku nggih ngoten niku. Manusia dia seperti itu, akan tetapi ketika kita bisa mengendalikan nafsu kita, maka kita bukan dikendalikan nafsu, tetapi nafsu yang kita kendalikan. Laisa bi amaniikum wala amani ahlil kitab. Suatu ketika orang Islam, suatu ketika orang ahli kitab ini berdebat dengan orang-orang Islam. Orang-orang Islam berdebat dengan ahli kitab. Wahai ahli kitab, yang berhak mendapatkan pahala daripada Allah itu adalah kami. Karena apa? Kami ini kitabnya sempurna, menyempurnakan kitab-kitab sebelum Nabi kami. Debate wong zaman sakmonten nalika Kanjeng Nabi Muhammad di zaman Rasulullah. Ahli kitab yo ngono. Wahai orang Islam, yang berhak mendapatkan pahala daripada Allah itu bukan orang Islam tapi kami. Kenapa? Alasannya kami ini adalah umat yang terdahulu. Sebelum Nabi Muhammad sudah ada kami dulu. Berarti kitab kami kitab yang lebih tua. Loh, debat model ngoten niku kat zaman biyen niku pun wonten. May ya'mal su'a yujza bihi wa la yajid lahu min dunillahi waliyyan wala nasira. Akhire Gusti Allah niku dawuh, wahai Muhammad omong ngono. Urusan pahala itu bukan manusia yang menentukan kamu dapat pahala atau tidak. Maka kita jangan jadi panitia pahala. Makanya terpikir laisa bi amanikum. Tidaklah pahala itu sebagaimana yang kamu inginkan. Wala amani ahli kitab. Tidak pula pahala itu karena yang diinginkan sebagaimana ahli kitab. Asbabun nuzul niku awale ngoten niku. Makanya Al-Qur'an niku ndawuhne laisa bi amaniikum wala amani ahlil kitab. Pahala niku ora mergo bukan karena keinginan kamu wahai orang Islam. Pahala itu bukan karena keinginan kamu wahai ahli kitab. Artinya apa? Pahala itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan jadi panitia pahala. Sampean panjenengan semua
Ini yang hadir di sini kok dadi panitia pahala. Niki malah mumet nggo koncone. Lek misalkan ayo nek masjid pahalane gede. Nggo kancane sing rada ruwet ngono lek nyauri, "Mas, pahalane sing gede adahe apa?" Artinya apa? Artinya kita janganlah menjustis bahwa pahala itu mesti ini. Ojo, malah panjenengan nanti tertipu. Bah, aku tak sholat ngene, pahalane ben ngene, pahalane. Panjenengan nanti akan tertipu. Kenapa tertipu? Merasa pahalanya sudah banyak, ternyata ketika di hadapan Allah pahalamu tidak ada sama sekali. Lu kenapa enggak ono? Mergo siji pas nalika ta'abbud ten Gusti Allah ternyata isine banyak riyaknya. Ketika menghadap nek ngene Gusti Allah, biyen gambarane pahalane akeh, pahalanya banyak. Ternyata ketika di hadapan Allah enggak ada pahalanya. Karena apa? Ibadahnya bukan karena Allah, ibadahnya karena ingin dipuji oleh manusia. Makanya jangan jadi panitia pahala. Sing penting nopo? Sing penting satu, ketika kita melaksanakan ibadah diniati li'i'la'i kalimatillah, negakne agamane Gusti Allah. Siji. Loro, ketika awake dhewe ta'abbud ten Gusti Allah diniati liridho illah, untuk mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sing nomor telu, ketika kita ta'abbud ten Gusti Allah diniati li syukrillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menghamba ten Gusti Allah. Makane ono niko hadis iltani khamsan qabla khamsin, manfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara yang lain. Termasuk salah satunya nikmat sehat sebelum datang sakitmu. Ketika kita diberi kesehatan oleh Allah, yo sehat pikirane, sehat rizkine, sehat keluargane. Manfaatkan kesehatan itu sebelum datang waktu sakitmu. Ini salah satu nih. Manfaatkan waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Sing nom-nom tak delok ya ora nek nom kabeh, sepuh kabeh. Sing nom termasuk kula, sing nom malah aku. Ya wis tak nuturi aku dhewe lah. Manfaatkan waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Manfaatkan waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu. Wong niku nek wis kena keterak sibuk wis angel kandan-kandane. Ayo Mas, apa jenis jamaah apa suwi Bu Mas aku. Wis kena sibuk dah Mas. Masyaallah. Koyok dunia tak aneh dewi. Seperti dunia itu miliknya sendiri. Seolah-olah yang sibuk hanya mereka sendiri. Ayo Mas ngaji Mas ngapunten suwi Bu kula. Bos sibuk apa? Apa sibuk jagongan karo wong liya? Kok sibuk. Kok sibuk. Pun. Laisa bi amaniyikum wala amani ahlil kitab. Pahala itu bukan seperti yang kamu inginkan wahai orang Islam. Begitu juga pahala itu tidak seperti yang kamu inginkan wahai ahli kitab. Ora usah mikir pahala, ngono lho nek omong. Corok kene, tidak usah memikirkan pahala. May ya'mal su'an yujza bihi. Yang penting orang itu ketika melakukan kejelekan pasti akan kembali kepada dirinya sendiri. Akan dibalas
sesuai dengan kejelekan yang lakukannya. Sebaliknya, ketika orang melakukan kebaikan, pasti akan kembali kebaikan itu kepada dirinya sendiri. Gak usah mikirne pahalane piye, sing penting awake dhewe kita ini melakukan suatu kebaikan, pasti kebaikan itu nanti kelak akan kembali kepada diri kita sendiri. Lho ngoten carane. Wala yajid lahu min dunillahi waliyan wala nasira. Ketika orang itu sudah melakukan kejelekan, wala yajid lahu, dia tidak akan pernah menemukan waliyan wala nasiron, seseorang yang menjadi kekasihnya, seseorang yang menolongnya, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika orang itu melakukan kejelekan, dia tidak akan pernah menemukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika awake dhewe menjadi seorang salik, pengen bertemu dengan Allah, pengen bermukhalid dengan Allah, jalan satu-satunya adalah amal soleh. Jadi awake dhewe niku thariqahnya, tarekatnya, saliknya, jalan menuju Allahnya, taklim wa ta'allum, belajar dan mengajar, ngaji kalih mulang ngaji. Gak iso sing mulang ngaji dadi same yang mendengarkan pengajian. Loh niku thariqah kita, jalan kita untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa may ya'mal minas shalihat, seseorang yang melakukan amal-amal yang baik, min zakarin au unsa, baik orang itu laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mu'minun, kemudian orang itu memang orang yang beriman, faulaika yadkhulunal jannah wala yuzlamuna nakira, maka orang itu akan dimasukkan ke surganya Allah, wala yuzlamuna, dan mereka tidak akan pernah tersesat, nakiron, walaupun jarak tersesatnya setipis glugut iku apa ya? Glugute kurma. Glugut iku napa bahasa Indonesiane? Yo. Bahasa Jawa iki kadang yo angel di bahasa Indonesiano. Glugut niku napa glugut? Nah, wis mboh lah, pokoke wong Jawa Barat sing gak ngerti glugut ya wis bene. Bente kok kancane. Nah, glugut. Artinya apa? Sekecil pun orang itu tidak akan tersesat dari jalannya Allah. Syaratnya nopo? Ya'mal sholihat. Satu, beramal soleh. Yang kedua syaratnya wahuwa mu'minun, mereka juga beriman. Lho niki bukti awake dhewe niku mboten cukup iman tok lek gak ngamal soleh niku awake dhewe juga akan jauh dari Allah. Sebaliknya sebaliknya seseorang itu hanya beramal soleh tapi tidak didasari iman, maka juga tidak akan mendekatkan seseorang itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coro ilmu Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas shiratal mustaqim. Untuk mencapai derajat ihdinas shiratal mustaqim itu tidak cukup hanya iyyaka na'budu, hanya urusan dengan ibadah-ibadah fisik. Kula ulangi, untuk mendapatkan ihdinas shiratal mustaqim, petunjuk daripada Allah, tidak cukup hanya ibadah-ibadah fisik, tapi butuh ibadah non fisik. Maknane
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Makna daripada iyyaka nasta'in, minta pertolongan kepada Allah. Urusan-urusan hati, urusan-urusan qalb. Makanya panjenengan ibadah fisik termasuk sholat, termasuk poso, puasa, termasuk zakat, termasuk haji, itu ibadah-ibadah fisik yang nampak. Maknanya iyyaka na'budu. Tapi butuh iyyaka nasta'in, butuh ibadah-ibadah qalbu. Bangun tengah malam, sholat tahajud, lungguh sila, duduk sila, berzikir, membasahi bibir ini dengan zikir tan Gusti Allah. Bukan hanya bibir yang basah, tetapi qalbu ini diisi dengan kalimah-kalimah thayyibah. Makanya nanti akan sampai pada ihdinas shiratal mustaqim. Pentingnya awake dhewe, pentingnya kita itu melaksanakan ibadah-ibadah yang bersifat fisik, pentingnya awake dhewe kita ini melaksanakan ibadah-ibadah yang bersifat qalbu, karena akan mendekatkan diri kita untuk mencapai ihdinas shiratal mustaqim. Dadi salate sregep, zikire yo sregep, maca sholawate kathah, maca tahlile kathah. Makane nek maca tahlil, kalimah thayyibah tahlil, niku jenengan niati tazkiyatun nafsi, ngresiki reget-reget nek jero ati. Lek maca tasbih diniati, sakliyane muji kepada Allah juga diniati untuk membersihkan kotoran-kotoran hati kita. Makane la ilaha illallah, la ma'buda illallah. Diturunkan ego kita, diturunkan ego kita, karena tidak ada Tuhan selain Allah dan tidak ada Tuhan yang hak untuk disembah selain daripada Allah, karena kita adalah zat yang diwajibkan oleh Allah untuk menghamba kepadanya. Seorang hamba ciri khasnya satu, ketika bekerja itu tidak butuh bayaran, gitu. Hamba niku hamba niku napa? Budak lah. Budak niku nek kerja niku gak dibayar. Mosok jenengan jaluk bayaran Gusti Allah. Gusti, kula nyuwun bayaran. Ya, genten sampean ditagih kali Gusti Allah. Mas Heri, hamba kamu kok bayar. Nah, repot meneh. Yang kedua, ciri-ciri seorang hamba melaksanakan perintah sesuai dengan perintahnya majikan. Gitu. Awake dhewe majikane Gusti Allah. Makane awake dhewe lek nyambut gawe ten Gusti Allah gak golek napa bayaran. Kita majikannya Allah. Ketika kita melaksanakan perintahnya, maka kita sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah, la maqsuda illallah. Orang tidak akan masuk di makom yang kedua, di derajat yang kedua, di tingkatan yang kedua, yaitu makom maksud, makom tujuan yang dituju, kecuali dengan jalan menghilangkan keakuannya. Makanya makom yang pertama, makom untuk menurunkan ego, menurunkan keakuannya. Kalau sudah bisa menurunkan keakuannya, maka akan masuk pada makom yang kedua, yaitu makom tujuan. La ilaha illallah, la maujuda illallah. Ketika sudah masuk di makom maksud, maka
ketika sudah mulazimah akan naik ke makom fana. Napa makom fana itu sudah tidak bisa melihat dirinya, yang dilihat hanya kamalnya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dilihat hanya kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya nopo, ketika seseorang itu yang dilihat hanya kemuliaan Allah, arepe ngelokne wong niku di mergo wong niki makhluke Gusti Allah sing maha sempurna. Nek awake dhewe ngelokne wong padha ngelokne karo sing gawe. Ngene apa nggih? Nggih. Sampeyan duwe karya, terus karyane sampeyan dilokno karo wong, kira-kira mangkel napa mboten? Mangkel. Nah. Jomneh kok karya, Mas Eri pasang napa? Kopling. Mas kopling Mas Eri opo lho? Mas Eri iso ngamuk. Nah, niku menungso. Makanya ayo dibangun, mumpung sekarang ini mendekati bulan-bulan yang mulia. Corok kita himpun energi kita, dilumpuk nih energi nih awake dhewe. Syukur-syukur bulan poso nanti, bulan puasa nanti mulai awal sampai akhir niki spiritnya sama. Koyok tas mlebu bulan poso. Biasanya kan lek tak delok ngono bulan poso awal, spirite baterainya chargernya full 100. Terawih iso double telung sap. Engko wis entuk 10 ngono garek 2 sap, mundak maju jamaah. Mriki ngoten Bu. Oh, nggih, demangan tibakno ya meh padha karo kene. Bapak Ibu yang Allah hormati, kita akhiri cekap semanten pengawasanipun, kita tutup kalian tahlil nggih, doa bersama-sama. Oke. Kita syukuri kula panjenengan sami kalian Allah masih diberi keistiqomahan untuk duduk di majelis ini, mengambil sari-sari ilmu daripada Al-Qur'anul Karim, dan kita syukuri apa yang kita peroleh ini tidak lain daripada jasa-jasa guru-guru kita, jasa-jasa orang-orang yang memfasilitasi kita semuanya, sehingga kita bisa duduk di sini, bisa bermuajah, bertatap muka di sini di majelis yang insya Allah barokah ini. Semoga majelis kita diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La hadratin Nabiul Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi at-tahirin syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna. Amin ya rabbal alamin. Summa ila hadrati ikhwani minal anbiya wal mursalin wa jami'il malaikatil kiramil muqarrabin sayyidina Jibril wa sayyidina Mikail wa sayyidina Israfil wa sayyidina Israil wa jami'il malaikati hamalatil arsh wa jami'il awliya'i wal ulama'i wa syuhada'i wa salihin wa a'immatil mujtahidin wal muhaqqiqin wal mufassirin wal muhaddisin wa jami'il ulama'i salafus salih, khususan khassa Syekhina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Syekhina Syekh Hasan Asyadili, Syekhina Syekh Bahuddin An-Naqsabandi qaddasallahu sirrahum. Ghafarallahu lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين يا رب العالمين ثم إلى حضرة جميع الأستاذنا وأستاذ أستاذنا إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وجميع مشايخنا ومشايخ مشايخنا إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وجميع تلاميذنا وتلاميذاتنا وأصدقائنا وإخواننا وأخواتنا وجيراننا وأسرتنا وأهلنا وجميع ذرياتنا وآبائنا وأمهاتنا وجدنا وجداتنا وسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها في برها وبحرها من أمة محمد صلى الله عليه وسلم شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين يا رب العالمين ثم خصوصا خاصة مؤسس هذا المسجid mugi barokah sedaya ingkang jariyah Masjid Mugi Barokah sedaya ingkang jariyah Masjid Mugi Barokah jariyah tenaganipun jariyah artonipun jariyah materinipun mugi-mugi tansah dingapunten sedaya kalepatanipun dening Allah Subhanahu wa taala diampuni segala dosa-dosanya ditempatkan di sisinya Allah yang mulia lahumul fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin summa ahli kubur summa ila hadrati arwahi ahli kubur man hadhara fi hadzal majlis ghafarallahu lana wa lahumul fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin budu iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ila ruhaniyati sedaya ingkang hadir di majelis ini ya Allah mugi-mugi semuanya diberikan kelancaran rezeki keberkahan rezeki diberikan keberkahan umur diberi keberkahan keluarga lahumul fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin ya rabbal alamin la ilaha illallah wallahu akbar bismillahirrahmanirrahim al-qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad la ilaha
ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض لا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد نبي الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد نبي الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد صفي الله لا إله
ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadun hujjatullah, la ilaha illallah, al-malikul haqqul mubin, Muhammadur Rasulullah, shadiqul wa'dil amin, la ilaha illallah, al-malikul haqqul mubin, Muhammadur Rasulullah, shadiqul wa'dil amin. Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalina wal akhirina walhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana wa li walidayna wa li jami'i masyayikhina wa masyayikhihim ila nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al wa awsil wa taqabbal thawaba ma qara'nahu min ayatil Qur'anil azim wa ma halalnahu ila hadrati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadiyatan minna wa sunatan wa rahmatan nazilatan minka nuhdihi ila hadrati sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa man khudrat asma'uhum. Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afanhum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik fi ilmina wa barik fi umrana wa barik fi ahlana wa barik fi dhurriyyatina wa barik fi umurana umuratini wad dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi rajaba wa sa'bana wa ballighna ramadana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya